Itulah tadi video launching Bulan Astra Hemat Energi 2020. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk ke dalam Astra Green Energy Talk Show. Talk show bertemakan upaya konservasi dan efisiensi energi di masa pandemi COVID-19. Dan akan dimeriahkan oleh 3 pembicara istimewa dari grup Astra. Telah hadir bersama kita hari ini, Bapak Benny Priyandakusuma sebagai perwakilan dari ESR Division untuk menyampaikan Journey Agent, Bapak Steve Kurniawan selaku Engineering General Manager PT Astra Honda Motor, dan Bapak Anton Dwi Hartanto dari PT Aisin Indonesia selaku Energy Expert Grup Astra yang akan menyampaikan success story konservasi energi. Nah, bagi Bapak Ibu peserta, nanti akan ada session question and answer dan juga akan ada hadiah voucher dari Astraco senilai Rp300.000 untuk 3 orang peserta beruntung. Dan untuk semua peserta di sini pun juga bisa langsung mendapatkan Rp20.000 dalam bentuk poin ketika mendownload dan registrasi melalui aplikasi Astraco yang bisa digunakan untuk belanja atau makan atau isi bensin. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, silakan berikan pertanyaan sebanyak-banyaknya agar kesempatan untuk memenangkan menjadi lebih tinggi ya. Pertama, mari kita mendengarkan sharing mengenai Journey Agent Astra Green Energy dari Bapak Benny Priyandakusuma. Beliau merupakan alumni Teknik Lingkungan ITB dan melanjutkan program MBA Tech di ITB. Selepas kuliah, Bapak Benny menjalani 10 tahun berkarir di bidang SHE di PT Pamaposada Nusantara dan selanjutnya menjabat sebagai Departemen Head Group Support di ESR Astra selama lebih dari 7 tahun. Kepada Bapak Benny Priyandakusuma, kami persilakan untuk dapat menyampaikan materi yang telah dipersiapkan. Baik, terima kasih Mas Fadel. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haryanto MT, selaku Direktur Konservasi SDM. Yang terhormat Bapak Steve Kurniawan dari PT Astra Honda Motor dan Bapak Anton dari PT Aisin. Dan yang terhormat juga teman-teman penggiat Green Energy di Grup Astra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Untuk kesempatan kali ini, saya akan coba sharing mengenai apa yang sudah kita lakukan terkait dengan program Astra Green Energy sejak tahun 2015 dan bagaimana kaitannya dengan pandemik COVID-19, di mana kita semua tahu bahwa COVID-19 ini bukan saatnya kita melakukan hibernasi, tapi bagaimana pandemi ini bisa membuat kita melakukan inovasi, improvement, penghematan, dan juga program yang membuat kita terus development seperti itu. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Program konservasi dan efisiensi energi ini dilatar belakangi oleh beberapa hal ya, terkait dengan economic challenge, di mana kita tahu semua perusahaan pasti ingin growth, semua perusahaan ingin mencapai profitability. Tentu saja di tengah kondisi seperti saat ini, di mana bisnis lagi slow down ya, kita saja di Astra untuk four wheel ini 41% marketnya turun ya.
Untuk two wheel ada 39%, heavy equipment itu sampai 55%, karena memang terkait dengan harga komoditas dan sebagainya. Untuk produksi coal aja turun 9%, dan ini membuat kita harus berpikir bagaimana kita sebagai insan Astra bisa melakukan kontribusi kepada perusahaan. Jadi cost reduction program itu menjadi salah satu jawaban. Di tahun ini juga kita coba fokus pada strategi cost leadership, di mana operational excellence menjadi salah satu kata kunci. Kemudian berikutnya adalah sebagai sebuah perusahaan yang green industry ya, kita ingin juga tetap sustain ya dalam berbisnis. Syarat untuk bisa sustain adalah kita fokus pada triple bottom line ya, ada profit, planet, dan people. Di mana kita ingin juga menjadi perusahaan yang punya kontribusi terhadap climate change, ya pengurangan climate change, pengurangan global warming, dan juga green movement. Kemudian juga green teknologi yang kita terapkan itu juga diharapkan fokus pada teknologi yang memang low cost dan juga high impact, di mana kita juga fokus pada peralatan yang menjadi Pareto yang umum digunakan di grup kita. Kemudian juga high skill personel itu menjadi kata kunci, di mana kompetensi sumber daya manusia di Astra sebagai aset itu juga menjadi bagian key success factor di program ini. Kemudian hal yang melatar belakangi kenapa program konservasi dan efisien energi ini penting adalah regulasi dari pemerintah ya. Dari SDM sudah mengeluarkan Permen nomor 70 tahun 2009, di mana setiap perusahaan yang mengkonsumsi energi minimal setara 6.000 ton oil equivalent itu wajib menjalankan sistem manajemen energi, di mana salah satu programnya adalah harus ada energi manager, kemudian ada program konservasi energi, kemudian juga melakukan audit energi, kemudian juga follow up rekomendasi dari energi audit tersebut, serta melaporkan program atau kinerja dari konservasi energi ini kepada pemerintah. Dan juga kita ingin juga menjadi bagian dari perusahaan yang berkontribusi terhadap pencapaian dari program pemerintah. Salah satunya adalah potong 17% konsumsi energi, kemudian juga penerapan 23% energi baru terbarukan di tahun 2025. Next. Astra Green Energy adalah bagian dari sistem Astra secara keseluruhan. Kita sudah punya Astra Green Company ya, yang sejauh ini sejak tahun 1999 sudah kita terapkan. Di mana Astra Green Energy ini menjadi salah satu syarat juga jika anak-anak perusahaan ingin mencapai beyond compliance, ingin mencapai hijau dan emas untuk Astra Green Company. Astra Green Energy ini juga sudah kita mengadopsi ISO 50001 terkait dengan sistem manajemen energi. Jadi sudah kita sesuaikan untuk standar internasional. Tujuannya adalah bagaimana perusahaan bisa melakukan efisiensi energi, bisa mengurangi biaya operasional ya, dan juga bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Next. Ini adalah yang kita lakukan strateginya dengan 3P, 3C, dan 3S. Di mana awalnya kita memulai dengan memperkuat foundation-nya. Fondasinya diperkuat dulu dengan apa? Salah satu dengan fokus pada people, proses, dan kemudian juga bagaimana fondasi ini kita perkuat di awal-awal kita menjalankan program Astra Green Energy di tahun 2015 ya. Di mana kita bentuk platformnya ya, kita develop platformnya untuk menjadi guidance buat anak-anak perusahaan implementasikan di lapangan. Dan kemudian setelah fondasi ini terbentuk, kita coba internalisasikan ke seluruh grup. Kita punya 235 anak perusahaan yang tentu saja punya banyak resources di dalamnya yang coba kita sinergikan satu sama lainnya.
Kemudian kita kampanyekan, kita berikan awareness kepada seluruh karyawan dan juga kita komunikasikan ke seluruh stakeholder terkait. Dan juga bagaimana program ini bisa terus mengalami speed up, terakselerasi ke seluruh grup Astra dengan mencoba memandirikan grup Astra supaya mereka juga bisa saling sharing ya, bisa juga getok tular ke perusahaan lain, mengimbas ke anak-anak perusahaan lainnya ya. Dan kemudian fokus pada significant impact dan juga memastikan bahwa sistem ini menjadi bagian dari sistem secara keseluruhan. Next. Ini lebih jelasnya apa yang kita lakukan, kita membangun foundation-nya, di mana people sampai saat ini sudah ada 34 corporate energy auditors yang bisa membantu anak-anak perusahaan lainnya untuk coba mengevaluasi kinerja manajemen energi di grup gitu ya. Kemudian juga kita lakukan training and workshop dan kita bentuk forum HKG, itu Himpunan Ahli Konservasi Energi Grup Astra, serta kita juga buat modul-modulnya ya. Kita bikin guidance book-nya seri 1, 2 dan 3. 1 itu kita terkait dengan overview mengenai Astra Green Energy, kemudian buku series kedua ini bercerita mengenai petunjuk teknis Astra Green Energy. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan benchmark, jadi program-program yang bagus di salah satu anak perusahaan kita coba sharing ke grup yang lain ya, bisa dipelajari oleh grup lain, bisa diimplementasikan juga oleh grup lain. Dan kami di corporate juga menerbitkan policy untuk mengurangi energi consumption dan juga greenhouse gas pollution sebesar 2,5% setiap tahunnya. Ini menjadi KPI anak-anak perusahaan terkait dengan green energy. Juga kita lakukan diskusi ya melalui forum-forum expert di grup Astra. Dan platform juga kita siapkan ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Next. Kemudian yang kedua adalah bagaimana tugas kita menginternalisasikan Astra Green Energy ini ke seluruh perusahaan. Karena sejauh ini baru sekitar 75 instalasi yang menjalankan sistem manajemen energi ini. Diharapkan seluruhnya, jadi tidak melihat apakah konsumsinya di bawah 6.000 TOE atau kan ya, jadi diharapkan semua anak perusahaan bisa menjalankan sistem manajemen energi karena manfaatnya ternyata sangat banyak. Kita coba konsolidasikan ya resources yang ada di grup, kemudian campaign melalui tips, agen, kemudian juga kita bikin microsite-nya hkg.com, diharapkan ini terus diaktifasi. Serta di beberapa anak perusahaan sudah juga sosialisasinya melalui P5M ya, safety talk, energy briefing dan sebagainya. Dan kita coba juga melakukan strategic networking dengan stakeholder di SDM, Unido, BSN dan sebagainya. Dan setiap tahunnya kita lakukan agen summit. Namun untuk tahun ini mungkin skemanya agak berbeda. Untuk summit kita akan integrasikan dengan Corporate Affairs Awards seperti itu. Terakhir dari Wakil Menteri Pak Archandra Tahar juga sempat hadir, kemudian juga dari Bambang Brojonegoro, Menteri juga pernah hadir. Next. Kemudian fase ketiga ini adalah kita mengakselerasi, ya, men-speed up implementasi ini, salah satunya dengan membuat anak-anak perusahaan itu mandiri dan juga malah bisa mengimbas ke perusahaan yang lain sehingga mereka bisa melakukan internal workshop sendiri gitu ya, membentuk auditor sendiri dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah fokus pada significant energy user ya. Kita lihat apakah kompresor yang ternyata banyak menggunakan energi yang lebih gitu ya, furnace system atau boiler dan sebagainya. Itu tergantung dari karakteristik dari industrinya. Kemudian sistemnya harus kita pastikan tetap berjalan ya, melalui siklus PDCA ya, review dan sebagainya. Next. Ini adalah contoh-contoh best practices yang sudah dilakukan di grup Astra ya. Salah satunya adalah di Astra Honda Motor. Sampai saat ini Astra Honda Motor sudah menjalankan atau membangun solar PV terbesar di Indonesia ya,
dengan area 8.000 meter persegi dengan kapasitas 1,41 megawatt peak, di mana energi listrik ini digunakan untuk mensupport seluruh penerangan di kantor ya. Sampai saat ini cost saving-nya sampai 25 miliar. Kemudian di Menara Astra yang tempat rumah kita ya, itu juga sudah certify level platinum untuk green building ya. Jadi dengan berbagai program yang dilakukan ya, sudah melakukan efisiensi energi sampai 40%. Ini termasuk yang efisiensi yang tinggi dibanding high risk building lainnya ya. Kemudian berikutnya setelah Menara Astra ada Denso. Denso sudah mengembangkan cogeneration system, di mana hasil dari cogeneration system ini untuk mensupport aktivitas di plant ya, dan skema pembiayaannya itu mirip dengan carbon offset, di mana financingnya menggunakan skema dari GCM dari Jepang, sehingga cost savingnya itu sekitar 5,91 miliar ya. Di Temin juga sama, sudah menggunakan skema GCM, ini juga menggunakan waste heat recovery system, di mana cost savingnya sampai 1,19 miliar per tahun ya. Next, berikutnya best practices di Pama Persada Nusantara. Jadi Pama Persada ini sudah menjalankan digitalisasi ya, Industri 4.0, di mana menggunakan sistem EWACS, Early Warning and System Conditioning ya, di mana perilaku operator itu bisa dipantau ya, bisa memantau juga kondisi jalan. Jadi grade-nya seperti apa, apakah ada undulating dan sebagainya yang memungkinkan terjadinya pemborosan energi, itu bisa dipantau dengan sistem ini. Juga kondisi vehicle-nya, serta di PAMA sudah juga melakukan sertifikasi carbon footprint. Ini adalah sertifikasi untuk reduksi karbon dioksida ya, di mana ini adalah salah satu mungkin di kontraktor di dunia yang pertama kali melakukan sertifikasi ISO 14064 ya. Kemudian juga di Kalimantan Prima Persada ya, Kalimantan Prima Persada juga sudah menjalankan behavior based energy saving ya, banyak program terkait dengan perilaku sehingga bisa mengurangi biaya sampai 259 juta. Next. Berikutnya adalah PT Energia Prima Nusantara. Ini adalah salah satu developer dan juga IPP ya, Independent Power Producer di grup kita yang sudah menjalankan Renewable Energy Project juga gitu ya. Sejauh ini PT Energia ini sudah menjadi developer untuk beberapa anak perusahaan untuk penyediaan solar PV, dan kedepannya akan merencanakan untuk membangun pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, dan pembangkit listrik tenaga bayu ya. Ini adalah energi baru terbarukan yang rencananya akan dibangun di grup Energia Prima Nusantara. Kemudian kita punya anak perusahaan PT Bina Pertiwi juga ya, yang menjadi independent power producer untuk kapasitas kurang dari 100 megawatt ya. Terakhir, pembangkit listrik tenaga mikrohidro itu sudah diresmikan di Banjarnegara, Jawa Tengah. Itu kapasitasnya 450 kilowatt. Dan next project-nya adalah akan terkait dengan pembangkit listrik tenaga mini hidro dan juga pembangkit listrik tenaga air, seperti itu. Next. Dan hasilnya sejak 2015 kita launching Astra Green Energy ini sampai terakhir 2019, ada 9 expert energi yang sudah certified energi auditor oleh SDM, ada 34 Astra Group Corporate Energy Auditor juga, dan dampaknya sudah ada 4.000-an terajol total energi saving, serta 320.000 ton karbon yang kita reduksi. Dan utamanya ini ada 1,2 triliun rupiah biaya yang kita saving ya. Kemudian ada 75 anak perusahaan kita yang sudah terlibat dalam program ini, di mana 51 diantaranya sudah masuk grade A ya, grade yang memang
programnya sudah sustain, berkesinambungan, sistemnya sudah jalan, ya, bukan hanya sekedar proyek yang ad hoc. Next. Mungkin berikutnya, nah ini kita masuk pada bulan Astra Hemat Energi 2020 yang tadi sudah di kick off kan, sudah di launching oleh Pak Haryanto, ya. Ini adalah bagian dari program Quick Win yang ada di Astra Group, ya, yang mencoba dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kita coba gelorakan supaya lebih masif lagi, tidak hanya 75 instalasi yang terlibat, tapi saya harapkan seluruhnya 235 anak perusahaan bisa terlibat dalam program ini. Jadi nanti kita akan bantu, ada professional consultant, ya, ada juga expert-expert di internal yang akan coba mendampingi dan memberikan konsultasi pada perusahaan Bapak dan Ibu untuk menjalankan program Astra Green Energy ini. Ya, saatnya pandemi COVID-19 ini kita melakukan penghematan, ya, inovasi, improvement, dan apapun yang bisa berkontribusi kepada perusahaan. Jadi bukan melakukan hibernasi, ya. Oke, next. Jadi bulan Astra Hemat Energi 2020 ini itu adalah series program yang kita create untuk meningkatkan awareness energy saving, kemudian juga meningkatkan kompetensi personel, sharing best practice, dan juga program-program konservasi dan efisiensi di grup Astra. Jadi tujuannya adalah kami ingin menambah jumlah grup Astra yang terlibat dan berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek energi conservation dan efisiensi ini. Dan juga utamanya adalah mengurangi biaya-biaya operasional yang terjadi di grup Astra, ya, apalagi sejak pandemik ini, dan juga mengurangi emisi gas rumah kaca pada akhirnya. Dan skop proyek ini sekitar 4 bulan, ya, dari bulan Agustus sampai juga November 2020. Thanks. Ini beberapa main activities-nya, selain nanti juga disiapkan weekly tips-nya, ada conservation tips, success story sharing, kemudian juga project coaching klinik, ya, di mana kita fokus pada 3 issues, ya, untuk konsultasi yang akan melibatkan juga profesional dari eksternal dan juga knowledge sharing dari certified energy expert. Yang pertama nanti dimulai tanggal 13 sampai 14 Agustus 2020, di mana temanya adalah base load management dan juga data analysis, ya. Jadi kalau base load ini ya kita fokus pada hal-hal yang fundamental. Sesimpel kalau tidak perlu ruangan terlalu dingin, ya jangan diturunkan AC-nya karena akan akan boros energi. Kemudian series yang kedua itu akan dilakukan tanggal 24 sampai 26 Agustus. Temanya adalah utilities optimization. Itu akan fokus pada equipment peralatan yang menjadi SEU, ya, significant energy user. Contohnya kompresor, kemudian furnace, kemudian boiler, dan sebagainya. Dan series ketiga akan dilakukan tanggal 1 sampai 2 September 2020, akan fokus pembahasannya, konsultasinya terkait dengan electricity dan juga fuel management. Silakan teman-teman grup Astra untuk dapat mengikuti dan mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti coaching klinik ini. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan nature industrinya, mana yang paling bermasalah, mana yang paling memberikan pemborosan paling besar di perusahaannya, silakan ikuti sesuai dengan temanya. Suratnya sudah kita kirimkan ke manajemen representatif, ya. Silakan nanti komitmennya dan form pendaftarannya bisa dikirim ke panitia. Dan terakhir juga kita nanti siapkan conservation guidance book-nya yang jadi guidance buat anak perusahaan untuk menjalankan program. Next. Ini timeline-nya, ya, seperti saya jelaskan tadi, akan dimulai dengan tanggal 13-14 Agustus untuk sesi 1, kemudian lanjut di tanggal 24 sampai 26 dan berakhir di 1 sampai dengan 2 September. Ya. Dan fase 4 bulan ini nanti akan ada 2 review, jadi kita akan mengevaluasi
pencapaian dari program Astra Green Energy ini di perusahaan-perusahaan yang mengikuti skema ini, gitu ya. Jadi 31 Oktober kita akan lihat bagaimana hasil implementasinya, kemudian di bulan November tanggal 31 gimana hasilnya, ya. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan bersama ini nanti banyak manfaatnya untuk perusahaan tercinta kita dan juga untuk insan Astra di Astra Group. Rasanya demikian sharing dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya kembalikan ke moderator Mas Fadel. Silakan. Terima kasih Bapak Beni atas materinya, sangat super sekali ya tadi Bapak